Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di mengaji bersama ceria. Hari ini kita berada di CBC, Cirebon Business Center. Ya. Nah, ini Cirebon Business Center ini di sini tempatnya orang-orang berjualan. Ya, berbagai macam menu. Ya, berbagai macam menu ada. Tinggal ke Jalan Ciparep nanti ada CBC. Nah, di sini termasuk di sini ada Ainiku. Masya Allah. Ainiku sudah buka cabang di sini ya. Kita doakan semoga Bang Haris ikhtiarnya diridhoi ya. Mudah-mudahan sebab ikhtiarnya ini menjadi berkah. Hari ini kita ngajinya mungkin tausiah ya. Tausiah untuk memperkuat keimanan. Nah, ini penting ya. Tauhid. Langsung aja Pak Ustadz Ade. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah wa ba'd. Alhamdulillah kita kumpul di salah satu tempat usaha ya. Teman kita, sahabat kita yang memulai untuk berusaha ya, untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan juga dalam rangka untuk menafkahi keluarga ya. Maka kita perlu untuk mendukung ya, apalagi hal ini adalah berkaitan dengan masalah ta'awun ya, tolong menolong, ta'awun alal birri wa taqwa ya, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, alal bir ya, yaitu kebaikan dan juga at-taqwa itu ketakwaan. Bicara soal usaha, bicara soal amal ya, tidak akan pernah lepas amal itu dengan ilmu ya enggak. Maka sewajarnya kita sebagai seorang pelaku usaha ataupun apapun ya, sebagai penjual, pembeli, sebagai konsumen, sebagai produsen juga harus mempelajari bagaimana fikih muamalah, buyuk jual beli, apa yang tidak boleh dalam buyuk, apa yang boleh, karena ini bab termasuk bab yang sangat penting ya. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau menyampaikan bab di dalam kitab sahihnya, itu bab al-ilmu qabla qawli wal amal. Ilmu itu sebelum bertindak ya, dan beramal. Jadi kita kalau mau melakukan sesuatu perbuatan ya, kita harus punya ilmunya dulu gitu kan. Kita mau menikah misalnya, kita harus punya bekal-bekal apa saja ya untuk menikah, bukan hanya bekal materi ya, tapi juga bekal ilmu. Samanya dengan orang usaha mungkin kita butuh modal. Nah, modalnya mungkin sudah ada fulusnya nih, cuman dibarengnya juga dengan ilmunya ya, apakah jualan kita ini mengandung mudarat atau tidak ya. Kemudian torikohnya, metodenya apakah boleh atau tidak, ini penting ya, kita pelajari. Di sini saya akan membahas tentang fadlul ilmi wal amal yang ditulis oleh Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Kita tahu bahwasanya ilmu tersebut lebih utama. Kita mendahulukan yufaddilu al-ilm qabla al-amal. Kita mendahulukan ilmu dibanding amal. Artinya kita pengen melakukan sebuah perbuatan itu kudu tahu ilmunya, kudu tahu bagaimana caranya. Kayak orang jualan kan strateginya ya, gimana supaya strategi kita laris dan semacamnya. Karena amal itu perbuatan itu tidak akan sah kecuali kita tahu ilmunya. Allah mengatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Janganlah kalian melakukan sebuah perbuatan tanpa kalian tahu ilmunya.
tanpa kalian tahu ilmunya. Jadi beramal, apalagi berkaitan dengan ibadah ya, itu harus dengan ilmu. Karena diantara syarat dari terimanya ibadah adalah dua-duanya berkaitan dengan ilmu. Pertama ilmu tauhid, yaitu ikhlas. Yang kedua adalah ilmu mutaba'ah, artinya tidak boleh kita beragama itu sesuai hati nurani kita, artinya sekarapnya sendiri. Kudu ada bimbingan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, kita menuntut ilmu itu wajib ya. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, beliau mengatakan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Ada orang yang bertanya, tapi lafadznya cuma muslimin, Ustaz. Tidak ada muslimah. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ya. Kita tahu bahwasanya kalau setiap lafadz itu mendahulukan laki-laki, berarti maknanya umum. Laki-laki dan perempuan. Seperti halnya berpuasa. Puasa itu hanya dikatakan ya ayyuhalladzina amanu. Amanu di sini secara bahasa adalah mereka laki-laki. Namun apakah berpuasa hanya untuk laki-laki? Tidak. Berpuasa juga untuk perempuan. Makanya thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim ini bukan hanya untuk laki-laki saja, orang muslim saja, tapi juga muslimah. Nah, kenapa Allah mengatakan muslim? Karena muslim laki-laki itu harus lebih ditekankan untuk ilmunya. Kenapa? Karena dia seorang imam, dia seorang kepala keluarga, ya. Maka harus lebih, istilahnya lebih tinggi ya, lebih paham mungkin sesuatu dibandingkan dengan anggota keluarganya yang lain. Karena kalau imamnya ini salah, otomatis makmum kan bingung dalam sholat juga kan, wah ini imamnya salah, dan perlu diulang nih sholat tersebut. Sama juga dengan kita sebagai kepala rumah tangga, semua ini ibarat kata imam di dalam sholat. Kita harus tahu dulu ilmunya. Kalau kita salah nih, misalnya sujudnya harusnya 2 kali, kita malah sekali, jadi nggak ada duduk di antara 2 sujud, langsung berdiri. Nah, itu gimana cara perbaikannya? Kan butuh ilmu. Nah, mungkin orang tahu, oh setelah berdiri ada namanya sujud sahwi di sana, tanpa tahu ilmunya. Ya, mungkin kita Idul Fitri yang lalu pernah lihat di YouTube itu ada orang sholat Idul Fitri, tidak tahu kalau sholat Idul Fitri itu ada 7 takbir. Jadi dia Allahu Akbar, tahu dia sujud ruku, dia nggak tahu kalau itu masih di dalam takbir gitu kan. Ada videonya itu di YouTube ya. Karena dia nggak tahu, dikiranya Allahu Akbar itu ya perpindahan takbir intikal ya, dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Karena kita tahu dalam sholat itu ada 7 takbir di rakaat pertama dan 5 takbir di rakaat kedua. Kenapa perbuatan itu mungkin dilupakan sama orang ya? Di antaranya Ustaz Toto Hafizahullah Ta'ala pernah bilang seperti ini. Kenapa kita tuh sering lupa doa mayit ya, doa jenazah gitu kan. Ada yang sholat jenazah itu dia malah baca doa iftitah. Ya. Kenapa? Karena kita ini jarang melakukan sholat tersebut. Pasti kan kalau ada kerabat yang kenal aja baru ikut sholat kan. Kalau ada orang yang tak kenal misalnya meninggal ya mungkin kita biasa saja, tidak ya karena ibadah tersebut tidak dilakukan setiap hari. Sama seperti Idul Fitri, Idul Adha juga sama. Karena mereka lupa gerakan sholat, ya harusnya ada 7 takbir, tapi malah pindah ke ruku. Ya karena mereka setahun sekali melakukan itu. Bukan mungkin ada orang Indonesia yang sholatnya itu cuma hari-hari raya ya. Oh, ya saya sebelum sholat dikasih itu dulu ya. Iya, harusnya kan diberi penjelasan. Namun kan mungkin kita berhusnuzonnya semua orang tahu. Nah, itu dia. Iya. Ya kalau mungkin orangnya paham ya mungkin dia berhusnuzonnya semua orang sudah tahu. Tapi mungkin anak-anak zaman now, zaman sekarang ini yang terbiasa dengan TikTok, dengan apa nggak tahu. Sampai saya pernah dapat mention dari teman saya, ada seorang pendidikannya S2. Dia tidak tahu kalau ternyata selain wudhu itu ada tayamum, bayangkan coba.
Jadi dia ini punya masalah dengan air. Artinya ada waktu tertentu dia tuh nggak pakai air. Misalnya dia tuh punya penyakit kayak badannya tuh sering dingin sendiri tuh. Jadi kalau kena air tuh tambah parah sakitnya. Nah saat itu dia nggak sholat karena dia pikir sholat itu harusnya dengan wudhu saja. Padahal kan ada tayamum. Ya. Bukan dari madrasah. Iya. Bukan. Dari tayamum. Kita ingat juga kisahnya Amr bin As ya. Yang dikisahkan oleh Saud Khalid Basalama itu, Amr bin As itu pernah suatu perang, dia baru 3 bulan masuk Islam, itu ditunjuk Rasulullah menjadi panglima perang. 3 bulan masuk Islam nih, karena dulunya musuh Islam Amr bin As nih. Nah suatu ketika itu dia pernah sebelum berangkat perang itu malam harinya dia junub. Masya Allah. Tahu tuh ketika mau sholat subuh, karena saat itu udara sedang dingin di padang pasir, itu dingin luar biasa. Ceritakan itu semalam itu para sahabat ingin menyalakan api, artinya menghangatkan tubuh mereka. Tapi Amr bin As sebagai panglima itu melarang mereka untuk menyalakan api. Ya. Sampai Umar bin Khattab itu protes. Wahai Amr bin As, ini dingin, kita bisa mati di sini. Tapi Amr bin As, panglima yang ditunjuk oleh Rasulullah, tidak boleh tidak diikuti komandonya. Walaupun dia bocah kemarin sore ya, dibanding Umar sih sudah lebih dahulu, sahabat yang senior. Cuman Umar tetap tidak bisa berbuat apa-apa karena dia tahu Amr bin As adalah pilihan Rasulullah. Nah, pagi harinya menjelang subuh dia ternyata junub dan dia tidak mau mandi menggunakan air. Dia memilih tayamum. Dia memilih tayamum. Padahal ada air di situ, tapi karena dingin. Nah, sampai nanti tanya Rasulullah membolehkan Amr bin As melakukan hal tersebut karena beberapa asbab. Tapi inti dari kisah ini adalah orang itu apabila memiliki ilmu, dia pasti tahu apa yang akan dia lakukan. Semuanya ini ada ilmunya. Ibadah, lebih lagi ibadah ya, harus ada ilmunya. Muamalah harus ada ilmunya. Makanya kita harus belajar ilmu. Dan ilmu itu kita pelajari dengan ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kalian kepada ahli ilmu apabila kalian tidak tahu. Jadi nggak mungkin kita nanya bagaimana cara mengolah fried chicken dengan enak dengan seorang tukang tambal ban. Bagaimana cara membuat resep cilok yang enak dengan tukang becak misalnya. Ya kalau tukang becaknya nyambi tukang cilok ya mungkin bisa. Mungkin ya. bisa. Tapi kalau misalnya Ada tempatnya. tidak pada tempatnya, itu kan berarti kita tidak tahu porsinya. Sama halnya seperti ilmu agama juga. Tidak boleh kita serahkan pengetahuan ilmu kita kepada orang yang sembarangan, yang serampangan menafsirkan ayat, yang serampangan menjelaskan ini dan itu, ya. Karena berdalihnya baik. Ya. Ini kan baik, masa sodako ngajak makan orang, ngumpul-ngumpul sambil ngaji, ya. Itu tidak boleh. Masa membaca Yasin tidak boleh, misalnya begitu. Padahal kan ya, tidak ada yang salah dari bacaan Yasin. Jangan sampai ada orang-orang yang membenci dakwah yang mulia ini adalah orang Wahabi itu kalau baca Al-Quran Yasinnya dilewat. Ketemu Yasin langsung ke ayat surat selanjutnya kan. Begitu. Yang sampai ke telinga saya begitu. Itu kan berarti kan suatu hal yang mereka tidak paham, termakan provokasi. Kenapa mereka termakan provokasi? Karena mereka tidak punya ilmu. Muqallid. Muqallid itu namanya peniru. Ya, ikut-ikutan aja, taklid, ikut-ikut aja. Muqallidul a'ma, kalau kata ulama dia tuh taklid yang buta. Artinya asal megang aja tuh. Orang buta kan nggak tahu arah, pegang set. Makanya kita pribadi meminta untuk seringlah kita untuk mempelajari bab ilmu, terutama kita sebagai seorang bisnismen ya, memahami tentang fikih muamalah, memahami tentang halal dan haram ini penting, apalagi berkaitan dengan ma'isyah. Ma'isyah itu berarti apa?
kehidupan keluarga kita itu dari itu. Kalau kita memberikan kebaikan kepada keluarga kita dalam nafkah, maka al jazau ihsani ilal ihsan, balasan kebaikan adalah kebaikan itu sendiri. Itu saja tausiah singkat dari Ana ya berkaitan dengan masalah ilmu. Semoga berfaedah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita sudah diberikan pencerahan. Ini sangat penting buat kita dan mudah-mudahan bermanfaat, dan kita doakan Bang Aris usahanya berkah. Untuk malam ini kita tutup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Coca, Compang Camping Channel.